Halo Gun kalian, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi bersama saya Hendra di channel Handgun. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang iblis bulan atas ke-6, yaitu Gyotaro dan Daki, bisa juga disebut dengan Upper Moon ke-6. Gyotaro dan Daki ini adalah dua orang bersaudara kakek beradik yang menjadi anak buah dari Kibutsuji Muzan, dan mereka termasuk dalam golongan iblis bulan ke atas dengan peringkat ke-6. Sebagai anggota dari iblis bulan ke atas, Gyotaro dan Daki ini memiliki kemampuan yang tidak main-main, coy. Setidaknya tercatat bahwa mereka mempunyai rekor membunuh kurang lebih 20 orang Hashira sepanjang tugas mereka. Tetapi rekor dari Gyotaro dan Daki ini dihentikan oleh Tengen Uzui bersama Tanjiro dan rekan-rekannya saat mereka berada di distrik hiburan, yaitu saat mereka ditugaskan untuk mencari istri dari si Tengen Uzui ini yang hilang. Nah, disinilah mereka bertarung dengan Gyotaro dan Daki. Walaupun si Tengen Uzui ini hampir tewas, tetapi akhirnya mereka pun bisa memenggal kepala dari kedua iblis ini. Dan karena kekalahan mereka berdua, si Kibutsuji Muzan ini sempat marah dan mengumpulkan para Upper Moon di suatu ruangan yang kalau tidak salah namanya lantai tidak terbatas. Namun terlepas dari kejadian ini, Gyotaro dan Daki ini sebenarnya mempunyai kisah yang sangat kelam saat mereka masih menjadi manusia. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian support channel saya dan klik tombol lonceng agar channel saya ini bisa berkembang dan mengupload video setiap hari. Gyotaro dan Daki ini adalah dua orang bocah yang terlahir di sebuah desa yang bernama Desa Distrik Hiburan. Nah, desa ini adalah tempat di mana para lelaki melakukan segalanya dengan uang mereka. Mungkin semacam kafe. 240 tahun yang lalu, ada seorang wanita yang menjadi salah satu penghibur di distrik hiburan ini. Nantinya dialah yang akan menjadi ibu dari Gyotaro dan Daki. Dikarenakan si wanita ini lahir dari keluarga dengan kasta yang rendah, si wanita ini sering mendapat diskriminasi yang buruk dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pesaing-pesaing dalam bisnis tersebut. Pada suatu hari, si wanita ini pun mengandung seorang bayi. Namun karena persaingan yang sangat ketat dan dia ketahui bahwa mengandung akan memperlambat pekerjaannya sebagai wanita penghibur, dia pun sering mencoba untuk menggugurkan kandungannya, namun tidak pernah berhasil. Dan akhirnya si Gyotaro pun lahir ke dunia. Nah, dari sini saja kita bisa menangkap bahwa si Gyotaro ini adalah anak yang tidak dianggap dan tidak ingin dilahirkan bahkan oleh ibunya sendiri. Dan diketahui bahkan setelah si Gyotaro ini lahir, si ibunya ini pun masih menganggap bahwa si Gyotaro ini beban dia. Jadi si Gyotaro kerap sekali ingin dibunuh oleh ibunya sendiri. Bayangkan saja jika kalian terlahir sebagai Gyotaro, seorang anak kecil yang tidak tahu apa dan ingin meminta perlindungan kepada ibunya, melainkan si ibunya lah yang ingin melukai anaknya sendiri. Lalu dari mana kita mendapat perlindungan selain ibu kita sendiri? Beruntung walaupun si Gyotaro terlahir dengan tubuh yang kurus dan lemah, tapi si Gyotaro ini masih bisa bertahan dari siksaan ibunya. Akhirnya Gyotaro pun tumbuh menjadi anak yang tidak terawat dan kekurangan gizi. Terlebih lagi dengan penampilannya yang cacat dan buruk rupa, di mana di distrik hiburan ini menjunjung tinggi tentang penampilan dan kecantikan, si Gyotaro kerap kali mendapat hinaan, cacian, bahkan perlakuan yang tidak mengenakan dari masyarakat-masyarakat yang tinggal di distrik tersebut. Bahkan si Gyotaro ini sering dilempari batu oleh warga sekitar, walaupun dia tidak melakukan kesalahan apapun, hanya karena dia buruk rupa. Bayangkan hanya karena buruk rupa mereka tega melemparinya batu. Di sini scan yang sangat sedih sekali, coy. Karena apa? Karena dia tidak melawan dan tidak ada seorang pun yang membantunya. Gyotaro kerap kali harus memakan tikus dan sampah untuk melanjutkan hidupnya karena ibunya pun tidak pernah memberikan dia makan.
Suatu hari si Gyotaro ini menemukan sebuah sabit yang ditinggalkan oleh seorang pelanggan distrik hiburan yang akan menjadi satu-satunya harta yang dimiliki olehnya. Dikarenakan Naruli sang kakak untuk melindungi adiknya, dia pun memberanikan diri untuk melawan ibunya. Namun mereka berjanji walau apapun yang terjadi mereka tidak akan terpisahkan. Gyotaro yang menyadari bahwa adiknya yang memiliki paras yang sangat cantik, bahkan jika ada orang lain yang melihat senyumnya, mereka akan memberikan senyum balik, atau lebih dari itu mereka akan memberikan hadiah. Ini memberikan harapan kepada mereka dan mereka percaya bahwa hidup mereka ini akan berubah karena hal itu. Dan pada suatu hari, si Ume ini diambil oleh seorang untuk dijadikan seorang pelayan di tempat hiburan malam yang paling terkenal di distrik hiburan tersebut. Nah, karena parasnya yang cantik ini, dia dilatih untuk menjadi ouran di tempat tersebut. Entah ini berita baik atau buruk, klannya di distrik ini yaitu hampir semua wanita-wanita yang cantik yang berada di sana mempunyai satu cita-cita yang sama, yaitu menjadi PSK. Saat masa pelatihannya, si Ume, adiknya Gyotaro ini, mendapat tempat yang layak dan perlakuan yang sangat istimewa. Dan karena parasnya yang cantik, bahkan sebelum dia direkrut menjadi ouran, dia sudah bisa menghasilkan banyak-banyak sekali duit. Nah, oleh sebab itulah banyak tamu-tamu yang mulai berlangganan ke tempat hiburan mereka. Dan di sini si Gyotaro pun mendapat imbas baiknya juga, yaitu dia direkrut menjadi seorang penagih hutang. Namun dikala si Gyotaro menjadi seorang penagih hutang, dia sangat-sangat terkenal di antara distrik tersebut karena si Gyotaro ini terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan mempunyai perawakan yang sangat menyeramkan. Nah, oleh sebab itu orang-orang sangatlah enggan untuk berurusan dengan dia. Ini adalah momen saat puncak kejayaan mereka berdua. Namun seketika momen ini berubah saat ada satu kejadian yang mengerikan terjadi, di mana si Ume menusuk salah satu mata tamu langganannya yang merupakan seorang samurai. Si Ume mengatakan bahwa samurai ini mengejek fisik dari kakak kesayangannya Gyotaro yang menyebabkan dia menjadi sangat-sangat marah. Saat kejadian ini, si Gyotaro tidak ada di tempat tersebut, namun dia sedang bekerja untuk menagih utang. Nah, saat dia kembali dan ingin memberikan adiknya sebuah oleh-oleh makanan kesukaannya, terkejutlah si Gyotaro. Terkejutlah Gyotaro melihat adiknya dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan kulit melepuh, dibakar hidup-hidup hingga sekarat. Seketika Gyotaro pun berlari mendekati tubuh adiknya yang gosong seperti barbeque dan memeluk tubuh adiknya, menangis, berteriak dan meratapi nasib mereka yang sangat menyedihkan. Namun belum selesai meratapi kesedihan, tiba-tiba ada sebuah tebasan yang melayang ke punggung Gyotaro dan membuat punggungnya itu terluka hingga dia terjatuh ke bawah sambil memeluk adiknya yang gosong. Ternyata manajer dari tempat dia bekerja ini bekerja sama dengan samurai tersebut untuk mencelakai Gyotaro. Karena si manajernya ini jengkel atas perbuatan Gyotaro yang sangat kejam saat menagih hutang-hutangnya. Karena merasa dihianati, si Gyotaro pun bangkit, melompat dan mengeluarkan celuritnya, menebas si manajer yang tengik tersebut hingga dia tewas. Sang samurai yang berada di sebelahnya itu pun terkejut, tapi belum sempat dia mengeluarkan pedang karena kecepatan Gyotaro yang sangat-sangat cepat. Dia pun cekat memotong pedang sang samurai menjadi dua bagian dan membelah kepala samurai tersebut hingga tewas seketika. The power of celurit. Dengan keadaan tubuh yang terluka, lalu si Gyotaro ini pun menggendong adiknya untuk diajak berkeliling desa demi mencari pertolongan. Tetapi para warga sama sekali tidak mau menolong mereka berdua. Bahkan warga-warga ini hanya menatap mereka dengan tatapan yang sangat menjijikkan.
Dengan keadaan yang putus asa dan tubuh penuh luka, si Gyotaro pun tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya dan tidak kuat untuk menggendong adiknya. Lalu dia jatuh ke bawah, tersungkur dengan harapan yang kosong. Dan tiba-tiba muncul seseorang dari kejauhan menghampiri mereka berdua. Dia adalah iblis bulan atas, Doma. Doma yang sedang asik menyantap makan malamnya, yaitu wanita-wanita cantik yang bekerja di distrik hiburan tersebut, tidak sengaja melihat Gyotaro dan adiknya ini sekarat. Dan karena kasihan, si Doma menawarkan kepada mereka berdua untuk menjadi seorang iblis dengan meminum darahnya. Karena dendamnya atas perilaku orang-orang terhadap hidup mereka, si Gyotaro pun menerima tawaran tersebut. Semenjak saat itulah si Gyotaro menjadi seorang iblis. Lalu 2 tahun setelah dia berubah menjadi iblis, dia berhasil menaklukkan distrik tersebut. Karena prestasi yang mereka dapatkan, Muzan selaku ketua geng akhirnya mengangkat mereka menjadi iblis bulan ke atas nomor 6. Sebenarnya Gyotaro dan Daki merupakan iblis yang sangat kuat, namun rekor mereka berdua ini dikalahkan saat Tengen Uzi ini menginspirasi distrik hiburan. Mereka berhasil memotong kepala Gyotaro dan Daki secara bersamaan. Namun di penghujung akhir hayat mereka sempat berdebat selaku adik dan kakak bersaudara. Mereka itu saling menyalahkan. Adiknya yang mengatakan bahwa kakaknya itu adalah orang yang lemah karena tidak bisa melindungi dia. Sontak membuat si Gyotaro ini kesal. Dia membalas dengan mengatakan bahwa adiknya lah adalah satu-satunya orang yang membuat hidupnya ini menderita, membuatnya tertekan karena harus selalu melindunginya, dan rela tidak makan hanya karena ingin melihatnya tetap tertawa. Sontak si Tanjiro yang merasakan perasaan yang sama dan keadaan seperti mereka berdua merasa kasihan mendekati Gyotaro dan menutup mulut si Gyotaro yang tidak henti-hentinya memarahi sang adik. Dia menasihati sang kakak agar tidak bertengkar lagi karena sejatinya mereka adalah bersaudara. Si Gyotaro dan Daki pun menangis, lalu mereka berdua pun menghilang secara bersamaan. Setelah mereka berada di alam baka, Ume mendapat pilihan untuk pergi ke surga, sedangkan si Gyotaro harus pergi ke neraka. Namun teringat akan janji mereka berdua untuk tetap bersama walau bagaimanapun keadaannya. Si Ume tidak ingin pergi ke surga sendirian tanpa ada kakaknya. Walaupun Gyotaro sempat melarang si Ume untuk mengikutinya pergi ke neraka, tapi si Ume ini bersikeras mengikuti kakaknya. Mereka pun berdua pergi ke neraka bersama. Nah teman-teman, itulah kisah cerita dari 2 orang bersaudara Upper Moon ke-6, Gyotaro dan Daki. Sebenarnya banyak kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari cerita mereka berdua, yaitu walau bagaimanapun saudara tetaplah saudara. Kalian harus selalu rukun dan saling membantu walau bagaimanapun keadaannya. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan mampir ke channel saya ini. Jika kalian suka dengan apa yang saya bawakan, apa yang saya ceritakan, kalian bisa subscribe, komen, mungkin kalian bisa share juga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saya Hendra, have a good day. Semangat, engkau tidaklah seorang diri. Lingkaran persahabatan kita kan selalu menjagamu.